Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu membaca pemahaman. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota kelompok kami. Pertama, saya Alfia Rizka Aurelia, NIM 14014193115. Selanjutnya, Hanif Dimas Handaru Mukti, NIM 14014193116. Dan terakhir, Bayu Andika Yudanto, NIM 14014193118. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi. Pengertian membaca pemahaman. Kegiatan membaca pemahaman adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam serta pemahaman tentang apa yang dibaca. Definisi ini menekankan pada dua hal yang pokok dalam membaca, yaitu bahasa itu sendiri dan simbol grafik tulisan yang menyajikan informasi yang berwujud bacaan, menurut Lado dalam Nur Hadi. Jadi, membaca pemahaman merupakan kegiatan membaca untuk memahami isi bacaan, baik yang tersirat maupun yang tersurat dalam bahan bacaan. Tujuan dari membaca pemahaman sendiri adalah untuk memperoleh sukses dalam pemahaman penuh terhadap argumen-argumen yang logis, pola-pola teks atau urutan-urutan etoris, pola-pola simbolisnya, nada-nada tambahan yang bersifat emosional, dan juga sarana-sarana linguistik yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, menurut H.G. Tarigan. Selanjutnya, aspek-aspek dalam membaca pemahaman. Menurut Brockton dalam H.G. Tarigan, aspek-aspek dalam membaca pemahaman meliputi: pertama, memahami pengertian sederhana; yang kedua, memahami signifikansi atau makna; yang ketiga, evaluasi atau penilaian; dan yang terakhir adalah kecepatan membaca yang fleksibel dan mudah disesuaikan dengan keadaan. Dalam membaca pemahaman, si pembaca harus mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mengkaitkannya dengan pengalaman-pengalaman atau pemahaman awal yang telah dimilikinya. Selanjutnya prinsip membaca pemahaman McLaughlin dan Allen melalui Farida Rahim dalam bukunya sebagai berikut. Pemahaman merupakan proses konstruktivis sosial. Guru membaca yang profesional atau unggul mempengaruhi belajar siswa. Strategi dan keterampilan membaca bisa diajarkan. Membaca hendaknya terjadi dalam konteks yang bermakna. Pembaca yang baik memegang peranan yang strategis dan berperan aktif dalam proses membaca. Perkembangan kosakata dan pembelajaran mempengaruhi pemahaman membaca. Keseimbangan kemahiraksaraan adalah kerangka kerja kurikulum yang membantu perkembangan pemahaman. Siswa menemukan manfaat membaca yang berasal dari berbagai teks pada berbagai tingkatan kelas. Asesmen yang dinamis menginformasikan pembelajaran membaca pemahaman. Pengikutsertaan adalah suatu faktor kunci pada proses pemahaman. Langkah-langkah membaca pemahaman. Adapun 4 langkah yang perlu dilakukan dalam membaca, yaitu: pertama, menentukan tujuan membaca; kedua, membaca secara menyeluruh isi bacaan dengan cermat sehingga kita dapat menemukan ide pokok yang terkandung dalam setiap paragrafnya; ketiga, preview artinya membaca selayang pandang; 4, mengemukakan kembali isi bacaan dengan memakai kalimat dan kata-kata sendiri. Tingkatan dalam membaca pemahaman. Ada 4 tingkatan atau kategori pemahaman membaca, yaitu: pertama, kritis. Pemahaman kritis adalah kemampuan mengevaluasi materi teks. Kedua, inferensial. Pemahaman inferensial merupakan kemampuan memahami informasi yang dinyatakan secara tidak langsung tersirat dalam teks. Yang selanjutnya ada literal. Pemahaman literal merupakan kemampuan memahami informasi yang dinyatakan secara eksplisit di dalam teks. Yang berikutnya ada kreatif. Pemahaman kreatif adalah kemampuan untuk mengungkapkan respon estetis dan emosional terhadap teks yang sesuai dengan standar pribadi dan standar profesional. Yang berikutnya ada proses membaca pemahaman. Proses membaca pemahaman dilakukan dengan menerjemahkan simbol atau bahasa tulisan sehingga
memahami maksud dari bacaan tersebut. Somadoyo 2011 menjelaskan bahwa proses membaca dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, membaca sebagai proses psikologis. Artinya, kesiapan dalam kemampuan membaca seseorang itu dipengaruhi serta berkaitan dengan faktor-faktor yang bersifat psikis, seperti motivasi minat, latar belakang sosial ekonomi, serta tingkat perkembangan dirinya seperti intelijensi dan usia mental. Yang kedua ada membaca sebagai proses sensoris. Artinya, proses membaca seseorang dimulai dari melihat atau meraba maupun mendengar. Yang ketiga ada membaca sebagai suatu proses perseptual. Artinya, proses ini mengandung stimulus sosial, makna, dan interpretasi berdasarkan pengalaman tentang stimulus respon yang menghubungkan makna dengan stimulus atau lambang. Yang berikutnya ada faktor yang mempengaruhi membaca pemahaman. Faktor yang mempengaruhi membaca pemahaman adalah karena setiap orang akan memiliki pendapat atau pemikiran yang berbeda dari satu bacaan yang sama. Selain itu, faktor yang mempengaruhi membaca pemahaman adalah isi kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia yang belum menyentuh pemahaman bacaan secara mantap. Pembelajaran membaca pada kelas rendah diarahkan pada pengenalan teks, bukan pemahaman teks. Terakhir tahun 2007. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.